Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frenezilia Dika Putri dengan nomor IPM akhir 109. Di sini saya akan memaparkan tugas orto tentang prosedur mandi bola. Yang pertama, itu ada measure. Measure adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan alat pengukur gigi atau pengukur bola runcing pada lebar mesiodistal terbesar dari setiap 4 incisif mandibula. Yang kedua, yaitu ada metode determine. Determine itu dilakukan tentukan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyelaraskan gigi seri. Atur pengukuran boleh ke nilai yang sama dengan jumlah lebar gigi seri setengah kiri dan gigi seri lateral kiri. Tempatkan satu titik pengukuran di garis tengah puncak alveolar antara gigi seri tengah dan biarkan titik lainnya berada di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Tandai pada gigi atau gips titik yang tepat di mana permukaan distal gigi seri lateral akan berada ketika telah disejajarkan. Ulangi proses ini untuk sisi kanan lengkung. Jika evaluasi sefalometri menunjukkan gigi incisif mandibular terlalu jauh ke arah labial, ujung pengukuran boleh ditempatkan pada garis tengah, tetapi digerakkan secara lingual dalam jumlah yang cukup untuk simulasikan tegaknya gigi incisif yang diharapkan seperti yang ditentukan oleh evaluasi sefalometri. Yang ketiga itu ada compute dengan hitung jumlah ruang yang tersedia setelah penyelesaian gigi incisif. Untuk melakukan ini, ukuran jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkungan langkah 2 di atas ke permukaan mesial molar permanen pertama. Lihat pada gambar 11-16. Jarak ini adalah ruang yang tersedia untuk kuspid dan 2 di bikuspid, serta untuk menyesuaikan molar yang diperlukan setelah gigi incisif disejajarkan. Catat data untuk kedua sisi pada formulir analisis gigi campuran. Yang keempat ada predik. Predik adalah memprediksi ukuran lebar gabungan kuspid mandibula dan bikuspid. Predik dibagi menjadi dua, yaitu long method dan short method. Yang long method, dokter yang berpengalaman dapat memilih untuk menggunakan prediksi 50 ini karena ini adalah perkiraan yang lebih tepat. Bagi dokter yang belum berpengalaman atau tanpa menggunakan sefalometri dan metode alat presisi, sebaiknya menggunakan metode yang lebih konservatif atau gunakan tingkat prediksi 75%. Prediksi lebar gabungan dari kuspid bikuspid pertama dan bikuspid kedua dilakukan dengan menggunakan tabel grafik probabilitas sebelah kanan. Cari di kolom kiri grafik mandibula nilai yang hampir sama dengan jumlah lebar keempat gigi incisif gigi seri mandibula. Di sebelah kanan adalah deretan angka yang menunjukkan kisaran nilai untuk semua ukuran kuspid dan bikuspid yang akan ditemukan untuk gigi seri yang dengan ukuran yang ditunjukkan. Sebagai contoh, perhatikan bahwa untuk gigi seri molar dengan lebar gabungan 22 mm, lebar kuspid dan bikuspid mandibula yang dijumlahkan berkisaran antara 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 95% sampai 18,7 mm pada tingkat kepercayaan 5%. Ini berarti bahwa dari semua orang di alam semesta yang gigi seri bawahnya berukuran 22 mm, 90% akan memiliki lebar kuspid dan bikuspid sebesar 22,6 mm atau kurang. Tidak ada satu figur pun yang dapat mewakili kuspid bikuspid yang tepat karena ada rentang lebar gigi posterior yang terlihat bahkan ketika gigi secara identik. Nilai pada tingkat 75% dipilih sebagai estimasi karena telah ditemukan sebagai paling praktis dari sudut pandang klinis. Dalam hal ini nilainya adalah 21,4 mm yang berarti bahwa 3 dari 4 kuspid dan bikuspid akan berjumlah 21,4 mm atau kurang. Seperti gambar di samping, perhatikan juga bahwa hanya 5 dari 100 gigi yang berukuran lebih dari 1 mm lebih besar daripada perkiraan yang dipilih.
secara teoritis kita harus menggunakan tingkat probabilitas 50% karena setiap kesalahan akan terdistribusi secara merata ke dua arah. Namun secara klinis kita membutuhkan lebih banyak perlindungan di sisi bawah atau crowding daripada pada sisi atas atau jarak. Lalu, pada gambar 11-16, pengukuran analisis gigi campuran A, metode untuk melokasi kebutuhan di ruangan. B, menandai jarak pada garis lengkung yang diperlukan untuk menyelaraskan gigi seri sentral dan lateral. Jarak ini menunjukkan berapa banyak perimeter lengkung yang akan digunakan selama penyelarasan gigi seri mandibula. Hal ini diulangi untuk kedua sisi. C. Mengukur ruang yang tersisa di lengkung setelah penyelarasan gigi seri. Setelah dipastikan beberapa banyak ruang yang dibutuhkan untuk gigi seri, perlu untuk mengukur ruang yang tersisa untuk gigi geraham atas dan gigi premolar serta penyesuaian gigi geraham. Lalu selanjutnya ada short method atau metode singkat. Metode ini lebih singkat, kurang akurat, tetapi masih tetap dapat digunakan. Namun prediksi tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, tambahkan lebar gigi dari seri mandibula dan bagi dengan 2. Yang kedua, untuk nilai yang diperoleh ditambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar gigi taring dan bikuspid mandibula dan 11,0 mm untuk memprediksi lebar gabungan gigi taring dan bikuspid rahang atas.